Jangan sia-siakan hidupmu. Mari kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 3 bagian A. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dunia ini akan berusaha menjauhkan kita dari Allah. Iblis, kuasa kegelapan, mendompleng, memanfaatkan kesempatan untuk melaksanakan kemauannya. Salah satunya supaya anak Tuhan menjadi lemah. Firman Tuhan berkata telah cukup banyak waktu. Sadar atau tidak sadar? Coba saudara renungkan lagi ayat ini. Kita ini banyak kali menuruti kemauan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan untuk menyadarkan kita betapa waktu ini berharga. Ya, yang pertama, karena hidup ini tidak bisa diulang kembali. Waktu yang sudah kita lewati, yang sudah kita buang akan tetap terhilang. Itulah sebabnya Mazmur berkata, dulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Nah itulah keadaan manusia. Umur itu tidak bisa kompromi. Nah itu sebabnya saudara, kita ini jalan terus. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Umur kita bertambah dan kita mau tidak mau akan menjadi tua. Dan kalau Tuhan Yesus belum datang, satu saat kita juga akan say goodbye kepada dunia ini. Kedua, hidup ada batasnya. Nah ini saudara. Mengapa kita harus menyayangi waktu kita, hidup ini? Karena hidup kita ini tidak unlimited. Mazmur berkata bahwa masa hidup manusia itu 70 tahun. Dia mengambil rata-rata. Ini yang menulis Musa. Padahal Musa sendiri umur 120 tahun baru dipanggil Tuhan. Mengapa kok Musa menulis ini? Karena dengan mata kepala sendiri dia melihat orang-orang muda mati di padang gurun. Mengapa mereka mati? Karena mereka menolak masuk ke Kanaan. 600.000 sekian orang harus mati di padang gurun. Dan Musa melihat dengan mata kepala sendiri. Dan jika kami kuat 80 tahun, kata Musa. Ternyata tulisannya ini adalah nubuatan bagi zaman kita, bukan? Jadi hidup kita ini ada batasnya. Kita tidak bisa tahu. Ini yang ketiga. Hidup tidak bisa diprediksi. Ini yang ketiga, saudara. Bahwa hidup kita ini bukan cuma ada batasnya, tapi kita tidak tahu batasnya itu berapa panjang. Nah inilah, kita tidak tahu, saudara. Makanya kitab Yakobus ngomong, kamu jangan punya rencana muluk-muluk, oh tahun depan kami akan ke sini, kami akan buka pekerjaan di sini, kami akan menghasilkan uang sekian. Sudah, apalagi zaman sekarang, saudara ya. Tidak bisa diprediksi kehidupan sekarang ini, saudara. Saya itu mari, biarlah kita menjadi orang percaya yang benar-benar tahu bagaimana kita harus mempergunakan hidup kita ini. Jadi saya sambil bicara kepada sidang jemaat, saya juga berbicara kepada diri saya sendiri. Nah sekarang kita mau melihat lebih jauh, yaitu bagaimana kita harus hidup. Apa yang Tuhan mau kita hidup. Yang pertama, yaitu kita harus punya tujuan hidup. Jadi ini vital, saudara. Ya, hidup kita harus punya arah tujuan, harus punya sasaran. Sasaran itu menentukan arah kita. Kalau saudara mau ke Surabaya sama mau ke Blitar, pasti jalannya lain. Kalau saudara ke Surabaya, saudara akan jalan ke Blimbing menuju ke utara. Kalau saudara mau ke Blitar, saudara akan jalan ke selatan. So itu sasaran ini penting. Kita harus tentukan sasaran hidup kita ini mau kemana. Apa yang ada di depan, kemana kita mau pergi. Apa yang kita mau capai. Nah mari kita baca Filipi 3 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini Paulus, saudara-saudara. Dalam hidupnya, sejak dia mengenal Yesus, sejak dia bertemu dengan Yesus di jalan menuju ke Damsyik, seketika itu arah hidupnya berubah 180 derajat. Tadinya Paulus seorang yang gila jabatan, yang mau menjadi nomor 1. Dia bersaksi sendiri, dari orang Farisi aku yang paling giat. Memang dia orang yang luar biasa. Saudara. Saya percaya kalau Paulus diteruskan, dia bisa jadi imam besar. Saking dia masih muda waktu itu.
Dia berusaha menjadi number one dalam versinya. Tapi ketika dia ketemu dengan Tuhan, matanya buta, tapi mata rohaninya terjelik. Dia melihat ada tujuan yang baru di dalam hidup ini. Makanya sengaja Tuhan bikin matanya buta. Matanya buta secara jasmani, tapi mata rohaninya dijelikkan oleh Tuhan. Sehingga dia berkata, aku sekarang hidupku tertuju kepada panggilan surgawi. Aku berlari untuk mendapatkan tujuan itu. Lari menuju sasaran untuk mendapatkan hadiah dari Allah yang maha tinggi. Biarlah hidup kita juga punya tujuan yang baru. Jangan hanya kita tertuju kepada di dunia ini. Sebab dunia ini satu kali akan lenyap. Dan domisili kita bukan di sini. Nanti di langit dan bumi yang baru. Wahyu pasal 21-22. Itu rumah kita. So itu saudara semua yang di dunia ini jangan terlalu kita gandoli. Jangan dipegang erat-erat. Pakai saja sesuai dengan kebutuhan dan bagaimana saudara kerelaan saudara ya nikmati saudara-saudara. Tujuan kita adalah panggilan surgawi. Amin. Ayat yang kedua ini yang sama dengan tadi. Jadi apa tujuan utama? Yaitu mengenal Dia. Tujuan hidup yang utama ini adalah mengenal Tuhan. Dalam hidup kita yang singkat yang cuma berapa puluh tahun ini, Tuhan mau menyatakan dirinya. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita akan cinta kepada Tuhan. Kita semakin mengerti Dia baik, begitu besar kasih-Nya. Kalau saudara semakin mengenal Tuhan, saudara akan bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Benih yang survive, yang menghasilkan 100 kali ganda. Yang berikutnya, poin yang kedua, yaitu bagaimana kita harus hidup, yaitu kita harus memakai setiap kesempatan dengan maksimal. Coba kita baca Efesus pasal 5 ayat 16 dan 17 ini. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kali lagi, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Pakai waktu. Dunia boleh mandek, tetapi Tuhan tidak pernah mandek. Saudara-saudara, saya baca dari firman Tuhan, saya teliti dari perjalanan orang Israel dan saya renungkan bagaimana orang Israel itu dibawa dari satu tempat ke satu tempat, dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Kurang lebih ada 42 tempat persinggahan di dalam bilangan 33, saudara bisa baca itu. Ada saatnya dikatakan mereka bergerak cepat, 1-2 hari pindah, 1-2 hari pindah. Ada saatnya agak lama sedikit. Tapi ada saatnya mereka lama di satu tempat. Salah satunya ketika mereka ada di padang gurun Sinai. Dan ketika mereka ada di dataran Moab. Di Sinai itu mereka kurang lebih 1 tahun. Mereka berkemah di situ, saudara. Mandek 1 tahun. Istilahnya kalau orang jalan yang mandek, berhenti. Tapi saya perhatikan ketika bangsa Israel mandek di satu tempat, berhenti di satu tempat, ternyata bukan berarti Tuhan lalu juga ikut berhenti. Oke, kamu istirahat toh, aku sih ngantuk tak tidur dulu setahun. No, perhatikan saudara. Justru ketika mereka berhenti, Tuhan sedang bekerja. Di padang gurun Sinai, mereka mendapatkan pengajaran wahyu tentang 10 perintah, tentang Taurat diperkenalkan. Mereka mendapatkan pengajaran tentang kemah suci dibikin di situ, dibuat. Tentang korban-korban, tentang segala macam yang sudah bisa baca itu di kitab Keluaran mulai pasal 20 dan kitab Imamat. Begitu banyak yang Tuhan lakukan. Demikian juga ketika mereka ada di dataran Moab, sebelum mereka masuk Kanaan, mereka juga berhenti mungkin berapa bulan di situ. Bukan lalu Tuhan juga mandek, lalu Tuhan menghela nafas. Tidak, tetapi Tuhan sedang menyiapkan mereka untuk mereka memiliki sebuah tanah yang sudah dijanjikan kurang lebih 500 tahun sebelumnya. Dan saudara bisa baca itu di dalam kitab Ulangan. Kesimpulan saya saudara, Tuhan itu tidak pernah mandek. Haleluya. Rencana Tuhan itu tidak bisa dihentikan oleh siapapun juga. Kita boleh mandek, kita boleh berhenti, kita boleh istirahat. Tetapi Tuhan tetap berjalan maju. Hanya pada akhirnya tergantung kita mau ikut Tuhan atau tidak. Nah, sebab itu kita mari sebagai orang percaya kita harus pandai-pandai memakai waktu kita. Sehingga waktu kita ini tidak terbuang. Karena sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan banyak waktu selama masa-masa ini, saudara-saudara. Mari kita pakai. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu hiduplah untuk hari ini. Dan yang ketiga ini mengingatkan hal yang sangat praktis bagi kita. Yaitu kita harus hidup, live for today.
Don't live for yesterday and don't live for tomorrow. Banyak orang hidup untuk hari kemarin. Apa maksudnya? Kita hidup hanya menyesali diri. Aduh, emane waktunya ya, sayang ya. Banyak saudara. Saya katakan waktu kemarin tidak bisa kembali. Oke, itu jadikan pelajaran, tapi jangan kita hanya terpaku kepada hal-hal itu. Banyak juga orang hidup untuk hari esok. Apa maksudnya? Cuma hidup dalam angan-angan. Aku ingin ini, aku nanti mau ini, nanti terus, mau terus, akan terus. Tapi ketika kita sampai pada hari itu, tidak ada sesuatu yang kita lakukan. Mari kita hidup untuk hari ini. Amin. Yang Tuhan beri kepada kita adalah hari ini. Amin. Ya, apa yang saudara bisa lakukan hari ini, lakukan. Ya, kalau tidak bisa, paling tidak saudara menyiapkan seperti Daud. Dia nggak bisa membangun kemah, tapi dia menyiapkan segala sesuatu untuk Salomo meneruskan. Kata seorang yang bernama C.T. Studd, seorang missionary, dia berkata demikian. One short life soon will be past, but what's done for Christ will last. Hidup yang pendek ini segera akan lewat. Tetapi apa yang kita perbuat untuk Kristus, itulah yang akan kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.